Oke, baik. Baik rekan-rekan, kita mulai saja untuk sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, selamat datang di acara book sharing online yang diselenggarakan oleh PT Bima Sakti Seluruh Indonesia. Acara book sharing hari ini akan dipandu oleh saya, Melisa, dan juga rekan saya, Wulandari, selaku moderator. Rekan-rekan izin mengingatkan kembali, acara ini merupakan bagian dari inisiatif kita untuk terus membangun budaya belajar dan bertumbuh bersama di lingkungan kerja. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menyelami pemikiran dan inspirasi dari buku berjudul Bicara Pada Jiwa, karya Ibu Endang Darmawati yang tentunya akan menjadi pemateri di acara book sharing hari ini dan juga selaku dosen Politeknik Negeri Bandung. Nah, selain itu, kita juga akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk berbagi pengalaman dan insight yang pastinya akan memperkaya perspektif kita semua. Mari manfaatkan momen ini untuk menyerap ilmu baru, saling berbagi pandangan, dan tentunya menikmati suasana diskusi yang ringan namun bermakna. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara hari ini. Dari Ibu Endang, apakah ada yang mau di-share screen-nya, Bu? Ada, Mbak. Suara saya jelas nggak ya? Suaranya agak kecil ya, Bu? Oh, kecil, bentar. Kalau sekarang lebih jelas nggak, Mbak? Suaranya. Sudah jelas, Bu. Oke. Share screen-nya ditampilkan sekarang aja atau nanti? Boleh sekarang, Bu. Oke, bentar. Oke. Boleh langsung dipaparkan materinya, Bu? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk bisa sharing terkait dengan buku yang saya tulis yang berjudul Bicara Pada Jiwa. Sebelum kita masuk ke pembicaraan atau sharing terkait dengan isi buku tersebut, ini ada sedikit kata-kata pembuka dari saya. Ujian hidup itu adalah sebuah keniscayaan. Pada hakikatnya, hidup adalah berpindah dari satu ujian hidup ke ujian hidup berikutnya. Maka bertahanlah, bersabarlah, dan nikmatilah setiap lika-likunya. Ya, itu kata-kata pembukanya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa agenda. Yang pertama terkait dengan pendahuluan ya, terkait dengan latar belakang kenapa saya pada akhirnya menerbitkan buku kumpulan puisi ini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sumber ide. Dari mana saya mendapatkan ide-ide untuk menulis kumpulan buku kumpulan puisi ini. Kemudian yang berikutnya adalah timeline penulisan, yaitu perjalanan saya ketika menulis buku ini. Kemudian tantangan penulisan buku, karena buku ini tuh disajikan dalam bentuk kumpulan puisi ya.
gitu ya. Jadi dan itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Kemudian yang berikutnya yang agenda sebelum penutup yaitu terkait dengan buku itu sendiri gitu ya. Gambaran isi bukunya seperti apa ya. Kita awali dengan pendahuluan. Jadi ini latar belakang kenapa pada akhirnya saya menulis buku kumpulan puisi ini yang berjudul Bicara Pada Jiwa. Yang pertama pada dasarnya saya pribadi memang senang baca gitu ya, senang baca dan kemudian apa yang saya baca biasanya saya tuliskan lagi gitu ya. Jadi saya tuliskan lagi dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah, seringnya tulisan-tulisannya itu tulisan biasa ya, tulisan biasa bukan dalam bentuk kumpulan puisi. Nah, seiring dengan bertambahnya kesibukan gitu ya, tapi saya juga harus menuangkan ide gitu ya dalam bentuk tulisan, sedangkan kalau tulisan yang panjang itu saya lumayan lagi banyak tersita fokusnya sehingga tulisannya akhirnya wujudkan dalam bentuk kumpulan puisi itu gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya awalnya karena memang senang baca dan juga senang nulis. Nah, kemudian terinspirasi juga dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasannya semua penulis itu akan meninggal, hanya karyanya lah yang akan abadi sepanjang masa. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Jadi ini sih sebenarnya inspirasinya. Jadi saya juga pernah mendapatkan kata-kata yang bagus gitu ya. Seorang pembicara yang ulung, segimana bagusnya seorang pembicara, audiensnya tetap terbatas gitu ya. Terbatas dari sisi audiens, kemudian yang kedua adalah terbatas dari sisi umurnya gitu ya. Maka kalau misalnya pembicara ini sudah dipanggil oleh Allah, maka pembicaraannya itu akan terhenti di situ gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara karya buku, maka buku itu masih akan tetap bisa diakses gitu ya, ketika pun pembicara itu sudah penulis itu sudah nggak ada gitu. Nah, jadi ini inspirasi latar belakang pertama kenapa pada akhirnya saya menerbitkan buku ini. Nah, kemudian yang kedua, kenapa saya menerbitkan buku ini? Ini bentuk terapi ya. Jadi pada tahun 2006 saya diuji oleh Allah dengan post-traumatic ganggu. Kalau waktu itu penyebabnya itu karena memang benturan kepala ya. Nah, kemudian tahun 2021 saya kena COVID-19 dan setelah itu ternyata post-traumatic amnesianya kambuh. Dan kondisi saya saat itu sedang S3 ya di ITB, dan ini cukup membuat saya terguncang ya, karena bagaimanapun perjalanan akademik S3 itu kan membutuhkan pemikiran yang mendalam, kemudian fokus yang bagus dan juga fungsi-fungsi otak yang lain gitu. Nah, sedangkan setelah COVID, akhirnya post-traumatic amnesia saya kambuh dan fungsi short-term saya terganggu, dan bukan cuma fungsi short-term, malah setelah vaksin booster ya, saya malah tambah ya, yang terganggunya yaitu fungsi fokus. Jadi fokus aja nggak bisa gitu. Nah, sehingga ini cukup membuat saya sedikit terpuruk, bukan sedikit lagi sih, banyak kayaknya, banyak terpuruk. Nah, sehingga untuk stress release-nya itu ya saya nulis gitu. Saya nulis sebenarnya buku ini bukan hanya perjalanan saya selama S3 ya, tapi perjalanan saya dari mulai dulu, nanti ada timeline penulisan ya. Bukan hanya S3, tapi memang sebagian besar dominannya itu ketika saya S3 di ITB ya, dari tahun 2020. Nah, kemudian latar belakang berikutnya kenapa saya akhirnya menulis buku ini gitu ya. Pertama, peran saya sebagai orang tua, di mana saya punya satu putra dan satu putri. Terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita komunikasikan dalam bentuk lisan gitu ya, entah karena kita merasa berat ataukah ada sesuatu yang serius, yang kadang kalau ngobrol serius tuh ada keterbatasan tertentu yang kita nggak bisa sampaikan. Nah, kebetulan kedua anak saya juga senang baca, yang paling besar itu SMP kelas 1, yang kecil tuh SD kelas 4. Jadi dengan membuat tulisan ini saya berharap
mereka bisa membaca isi hati dari orang tuanya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah peran saya sebagai guru. Nah, ketika saya dulu mau jadi dosen, melamar jadi dosen Polban, balik lagi ke Polban, kebetulan kan saya juga alumni Polban ya. Pas mau balik lagi ke Polban, saya sempat ragu setelah saya lulus S2 karena pada saat itu post traumatic amnesia saya yang 2006 itu belum sepenuhnya pulih gitu ya. Jadi fungsi short term memory saya banyak yang belum pulih dan justru yang banyak pulih itu ingatan-ingatan saya ketika saya kuliah di Polban gitu. Jadi kepercayaan diri saya sempat turun banget gitu ya karena bener nggak sih saya mau jadi dosen Polban gitu, dengan ingatan saya yang masih belum pulih, kemudian dan ingatan yang terganggu itu tuh ingatan yang ketika saya di Polban justru itu yang membuat saya akhirnya down gitu ya, sempat ragu untuk jadi dosen Polban sampai akhirnya ada 2 orang dosen senior saya yang saya cukup dekat dengan mereka. Salah satunya tuh berkata seperti ini, justru kalau alasannya karena amnesia dirimu akhirnya mau mundur jadi dosen Polban, itu alasan yang tidak bisa diterima gitu. Ketika amnesia itu untuk mengembalikan memori itu butuh trigger, dan kalau memori itu yang banyak terganggu itu di Polban, ya justru dirimu harus balik ke Polban gitu. Dan ketika pun misalnya kita bicara pengalaman industri atau pengalaman-pengalaman yang lain untuk modal jadi dosen Polban itu dirimu belum banyak, justru pengalaman-pengalaman itu bisa tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian dengan trigger memori, kemudian dengan perjuangan jatuh bangun saya ketika dari D3 kemudian S1, dari S1 ke S2 dan sekarang lagi S3 gitu ya. Itu kata dosen saya tuh itu merupakan modal yang besar justru untuk jadi dosen, karena ketika jadi dosen kita nggak bicara melulu akademik, justru pengalaman-pengalaman non akademik itu yang akan berguna juga untuk mahasiswanya. Nah, itu yang sebenarnya memacu saya untuk terus belajar, untuk terus berkarya gitu ya. Salah satunya adalah dengan membuat buku ini. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin berkontribusi juga untuk generasi ini, walaupun siapa sih Endang Darwati gitu ya, hanya bagian dari satu orang manusia di antara miliaran orang gitu ya di dunia ini. Tapi semoga dengan buku yang saya terbitkan ini bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk meringankan beban peradaban dalam masalah edukasi gitu ya. Nah, itu mungkin untuk pendahuluan ya, untuk latar belakang kenapa pada akhirnya saya menulis buku ini. Nah, kemudian sumber ide yang saya tuliskan dalam bentuk puisi ini tuh kebanyakan sih dari kejadian sehari-hari. Misalnya ketika saya down, kemudian ketika saya ngobrol dengan seseorang, ketika saya membaca buku gitu ya. Karena short term memory saya kan terganggu gitu ya. Jadi ketika bertemu dengan ilmu baru, ketemu dengan istilah-istilah baru, saya harus mengikat itu gitu. Nah, biasanya saya ikat dengan bentuk tulisan lepas ya. Tapi karena menulis serius itu sekarang sedang tidak bisa saya lakukan, akhirnya gimana caranya saya tetap bisa mengikat ilmu ini, mengikat istilah-istilah baru ini dalam waktu yang singkat, tapi idenya nyampe gitu. Nah, akhirnya ya kepikirannya akhirnya diwujudkan dalam bentuk puisi-puisi gitu. Nah, kemudian perjalanan penulisan buku kumpulan puisi ini sebenarnya inspirasi pertamanya itu ketika saya kuliah S1. Kebetulan tahun 2000, saya tuh angkatan 2002 di Polban, lulus 2005. Kemudian 2007 alhamdulillah dapat beasiswa untuk ekstensi ke Belanda. Waktu itu bersama teman-teman yang lain dari Polban, kita ber-17 berangkat ke sana. Nah, ketika 2007 saya udah post traumatic amnesia, karena post traumatic amnesia pertama itu 2006. Jadi beberapa bulan setelah saya wisuda Polban ya, D3 Polban. Dulu saya di teknik listrik. Nah, kemudian ketika saya meneruskan kuliah di Belanda, itu saya pernah mengalami masa-masa terpuruk gitu ya. Dan sebagian besar masalah yang saya hadapi itu adalah pertama karena kendala bahasa. Kemudian yang kedua adalah karena perbedaan fokus kuliah. Saya di Polban kan teknik listrik, pas di Belanda itu walaupun sama-sama teknik elektro, tapi saya ambil mikroelektronik gitu. Dan
walaupun sama-sama akarnya elektro gitu ya, tapi yang satu harus kuat, yang satu harus lemah. Dan ini cukup menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua, pada saat saya kuliah S1 di Belanda itu kan saya baru mengalami post-traumatic amnesia karena ke Belanda 2007, post-traumatic amnesia itu 2006. Jadi masih masa-masa adaptasi menghadapi kondisi yang baru pada saat itu, dan itu cukup menjadi tantangan besar bagi saya ketika menyelesaikan S1 di sana. Dan kondisi-kondisi terpuruk itu akhirnya karena saya tuh salah satu healingnya saya itu adalah dengan menulis ya, dialog dengan diri sendiri banyaknya, kemudian pergi ke tempat-tempat yang hijau sendirian gitu ya, banyak merenung di situ. Nah akhirnya semua pengalaman-pengalaman itu membuat saya lebih sering menulis gitu. Nah, pertama kali saya bikin puisi itu ya ketika saya di Belanda, tapi puisi itu nggak dimasukkan di buku ini gitu ya, karena puisinya puisi puisi yang tidak serius gitu ya. Jadi nggak saya masukkan gitu. Nah, kemudian puisi yang dimasukkan pertama di buku yang diterbitkan ini adalah ketika saya S2 di ITB. Pada saat itu sedang tesis, dengan kondisi saya hamil besar anak kedua, kemudian suami saya jauh di Jakarta, kemudian saya tinggal dengan kedua mertua saya, dan anak saya yang paling besar itu lagi aktif-aktifnya, usia 1,5 tahun, laki-laki itu, dan itu cukup menyita fokus ya, harus membagi waktu antara keluarga dengan kuliah. Dan pada saat itu saya tuh kan beda fokus konsentrasi kuliah lagi. Jadi D3 Teknik Listrik, S1 Mikrotronik, dan S2 Sistem Kendali ambilnya gitu ya, kendali cerdas. Jadi ini cukup menantang juga, sehingga pada saat tesis S2 itu saya cukup harus bekerja keras. Dan pada saat itu saya ngambil topik tentang penggerak mobil listrik ya. Dan ketika bicara motor listrik itu tuh banyak memori-memori yang harus saya recall ketika saya kuliah di Polban gitu ya. Dan itu justru ingatan yang terganggu salah satunya, sehingga pada saat S2 itu saya pernah kambuh juga post-traumatic amnesianya, sampai akhirnya mulai berobat lagi gitu ya ke dokter. Nah, pada saat kondisi berat itulah puisi yang pertama itu lahir, yang diterbitkan di buku ini, judulnya Jika Kuturuti Hawa Nafsu Ini. Nah itu puisi pertama yang dimasukkan di buku ini. Kemudian berlanjut timelinenya ke timeline yang menjadi titik terbesarnya adalah ketika tahun 2022, tahun 2021 itu saya kena COVID, 2022 saya booster vaksin, kemudian kondisi saya makin drop gitu. Jadi selain post traumatic amnesia yang kambuh, juga nggak bisa fokus. Dan dari situ masa-masa galaunya jadi jadi meningkat, dan dari sana justru malah lebih sering nulis puisi-puisi itu, sampai akhirnya puisinya alhamdulillah bisa diselesaikan tahun 2025, karena kalau kita mau menerbitkan kumpulan puisi itu minimal harus 40 judul gitu ya, 40 judul puisi. Jadi seperti itu timelinenya. Kemudian tantangan penulisan tentunya karena ini bukan core keilmuan saya gitu ya, saya dari teknik elektro, bukan orang sastra, jadi ini cukup menantang gitu ya, menuangkan ide dalam bentuk puisi. Kemudian yang kedua, puisi itu kan terbatas ya barisnya gitu ya, bait-baitnya juga terbatas, sementara ide yang ingin dikasih tuh banyak banget gitu. Jadi ini sih tantangan banget, bagaimana mempersingkat, mengefektifkan penyampaian ide dalam bentuk bait-bait puisi. Kemudian tantangan berikutnya adalah puisi itu kan dan salah satu yang saya suka itu adalah puisi-puisi yang berima gitu. Jadi untuk mendapatkan puisi-puisi yang berima itu kan butuh kosakata yang banyak ya. Nah, dan ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah ini kan kebanyakan pengalaman pribadi saya gitu, tapi saya juga nggak mau POV-nya nggak hanya POV dari saya gitu. Saya pengen ketika orang lain yang membaca itu juga bisa relate dengan apa yang ada di dalam puisi-puisi itu, dan itu juga menjadi tantangan. Nah, kemudian yang terakhir, tantangan terbesarnya adalah saya ingin puisi-puisi ini tuh bukan hanya
sekedar sesuatu yang dibaca, tapi juga bisa menyentuh hati, dan menyentuh hati orang itu ya harus keluar dari hati juga gitu, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, kemudian gambaran isi bukunya gitu ya, saya bagi menjadi 5 tema besar. Yang pertama adalah mari bicara iman. Ada berapa puisi nih? Jalan iman, kematian, kemudian tubuh kami bergetar dan kami pun menangis. Kemudian ada satu puisi berbahasa Sunda, Nalika Umur Beki Ngolotan. Ini terinspirasi dari puisinya Bapak Aji Prosidi. Pada saat itu beliau meninggal, dan beliau kan menulis puisi judulnya Umur Beki Ngolotan. Nah, ceritanya ini cover puisi ala saya gitu ya. Jadi saya tambahin judulnya adalah Nalika Umur Beki Ngolotan. Kemudian adalah manusiawi, kemudian antara B dan D, umur manusia, rindu tapi malu. Nah, kemudian tema yang kedua adalah terkait dengan ilmu kehidupan gitu, ilmu kehidupan terkait dengan life skill dan lain sebagainya gitu ya. Ada beberapa judul, mandiri, kemudian metamorfosis ulat jadi kupu-kupu, inspirasi dari elang, kemudian ujian baru, ilmu baru, musuh terbesar, uban, ilmu dan hujan, dura mater, kemudian ngorok seperti ayam berkokok, terkadang, kemudian judul terakhir ada ego dipermalukan. Kemudian ada juga yang tema bahtera rumah tangga, ketika anak-anak tertidur, sajak cinta untuk Ananda, ketika orang tua hampir menyerah. Kemudian tangisan pertamamu, renungan pernikahan, 1 dekade plus 3, kemudian matematika cinta dan Januari. Nah, kemudian tema yang keempat adalah bangkit dari keterpurukan, dan ini kebanyakan pada saat saya S3 nih. Jika kuturuti hawa nafsu ini, kemudian menyendiri di ruang sunyi, mimpi dan cita-cita, kembali mengisi hari, bicara pada jiwa. Nah, ini puisi yang akhirnya saya angkat menjadi judul bukunya ya, bicara pada jiwa. Kemudian menguatkan diri, sibuk dengan imaji. Kemudian yang terakhir adalah titik terendah. Kemudian yang terakhir ada serba-serbi ukhuwah, sahabat sampai ke surga, kalian di sana dan kami di sini. Kemudian semangka, pinjam dulu 100, ini terinspirasi dengan kata-kata yang viral ya, pinjam dulu 100, kemudian 40 plus 2. Jadi itu gambaran secara umum kalau dilihat dari daftar isinya ya. Nah, kemudian ada beberapa puisi yang saya hadirkan di sini. Salah satu contohnya adalah puisi Bicara Pada Jiwa yang saya tulis jadi judul bukunya. Ini puisi yang mungkin para hadirin semuanya bisa baca ya di slide. Ini puisi yang pada saat saya benar-benar terpuruk ya. Jadi 2023 itu saya ganti judul proposal S3. Dan proposal S3 itu kan cukup lumayan ya untuk menyusunnya. Dan karena saya gangguan short term memory pada saat itu dan juga gangguan fokus akibat COVID-19 karena ada penyumbatan arteri, karena pengentalan darah karena COVID-nya. Nah, akhirnya saya ditanya sama promotor saya, mau gimana? Kalau misalnya saya masih meneruskan judul yang sebelumnya, yaitu terkait dengan mobil listrik, akhirnya 2 fungsi memori saya yang terganggu, yaitu nge-recall memori dan juga nyimpen memori baru, itu harus bekerja dua-duanya gitu. Nah, sedangkan kalau saya ganti judul, saya harus membangun lagi dari awal. Jadi setidaknya fungsi recallingnya nggak terlalu banyak. Jadi akhirnya saya memilih untuk mengganti judul baru, dan mengganti judul disertasi itu sama artinya dengan saya memulai lagi dari awal perjalanan S3-nya, dan ini cukup cukup membuat down, cukup bikin terpuruk dan lain sebagainya. Nah, dan ini puisi yang benar-benar saya saya bikin untuk bicara pada diri saya sendiri sih sebetulnya gitu ya, bagaimana saya harus bisa bangkit lagi dari segala keterpurukan ini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kemudian yang berikutnya ini ego dipermalukan. Ini salah satu puisi yang inspirasinya dari obrolan saya dengan mahasiswa bimbingan saya, mahasiswa perwalian saya ya. Nah, kebetulan semester 6 itu lagi semester yang full gitu ya, karena mereka
apa namanya itu kurikulum baru, sehingga dengan adanya kurikulum MBKM mereka di semester 7 harus full magang di industri, sehingga target-target capaian di semester 7 itu harus disebar ke semester-semester sebelumnya. Dan ini akhirnya membuat mahasiswa itu makin sibuk gitu ya, makin sibuk, makin berat. Dan salah satu yang menjadi tantangan ketika kuliah itu adalah masalah pertemanan gitu. Dan biasanya masalah pertemanan itu adalah masalah-masalah yang sifatnya itu life skill gitu ya, yang mempengaruhi itu. Dan salah satu yang akan mempengaruhi pertemanan itu adalah masalah ego. Dan ini yang terus-terusan saya sampaikan ke mahasiswa saya gitu ya, terkait dengan masalah adab gitu ya. Dan salah satunya adalah pembahasan terkait dengan ego ini sendiri. Makanya lahirlah puisi ini. Dan ini puisi-puisi terakhir untuk menggenapkan ke-40 puisi gitu ya. Ini pas lagi saum Ramadan. Kemudian yang satu lagi ini mungkin yang titik terendah yang saya sajikan di sini, karena kadang-kadang pasti kita tuh pernah mengalami yang namanya krisis dalam hidup. Kita pernah berada di dalam suatu titik terendah dalam hidup, dan kadang orang tuh menyangka titik terendah itu titik yang udah kita titik terakhir lah istilahnya dalam hidup. Banyak yang akhirnya menyerah di titik ini, tidak bisa bangkit lagi. Padahal titik terendah itu justru titik balik yang bisa menjadikan seseorang itu dia malah lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi titik terendah ini bisa menjadi titik balik seseorang untuk menjadi versi baru di dalam dirinya gitu. Nah ini titik terendah dengan yang tadi ego dipermalukan, ini dua puisi yang lahir di hari yang sama gitu ya, sama-sama tanggal 2 Maret 2025. Nah kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini blurb dari buku saya gitu ya, yang di belakang cover. Kadang-kadang ujian hidup itu ya sering membawa kita pada titik terendah, dan pada saat di titik itu ada kalanya kita udah nggak bisa ngobrol lagi sama orang gitu. Yang bisa kita lakukan adalah berdialog dengan diri sendiri, kemudian curhat sama Allah gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Bahkan ngobrol dengan orang terdekat aja kadang-kadang kita nggak bisa mengungkapkan itu gitu. Dan hasil perenungan saya ketika saya berada pada titik terendah saya, ya jadilah buku kumpulan puisi ini gitu. Seperti itu. Nah terakhir, semoga bermanfaat bagi yang ingin bersama-sama menyelami lautan hikmah lewat puisi-puisi yang ada di dalam buku saya. Itu mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang nih atas sharing sharing terkait pengalaman hidup, perjalanan dalam pembuatan buku bicara pada jiwa ini. Oke. Mungkin buku bicara pada jiwa ini karya Bu Endang Darwati ini tuh bukan sekadar kumpulan puisi biasa ya Bu ya. Kalau menurut saya yang sudah beberapa ada yang saya baca gitu terkait puisinya. Buku ini juga lahir dari perjalanan panjang Ibu yang tadi juga sempat Ibu sampaikan gitu dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Tadi juga sempat ada sharing-sharing pengalaman terkait membuat kuliah dari S1, S2, S3 gitu ya Bu ya. Seperti yang kita ketahui juga kalau memang hidup itu nggak selalu berjalan mulus ya Bu ya. Kadang ada aja gitu titik terendah yang pasti semua orang pernah mengalami gitu ya Bu ya. Dan kadang momen-momen itu tuh kadang bisa bikin kita down dan kita tuh lupa kadang jadi bicara sama diri sendiri karena ngerasa kalau kita tuh udah gagal aja, udah down gitu. Padahal sebenarnya diri kita tuh mampu dan kita tuh bisa gitu dengan dengan menghadapi masalah yang kita hadapi. Terus saya juga tertarik nih Bu dengan quotes yang tadi Ibu sempat sampaikan di awal ya Bu ya, pembukaan dari Bu Endang. Kalau misalkan ujian hidup itu adalah sebuah keniscayaan yang pada hakikatnya hidup itu akan berpindah dari satu ujian ke ujian berikutnya. Jadi bertahanlah, bersabar dan nikmati setiap lika-likunya karena mungkin setiap lika-liku dari masalah atau ujian yang dihadapi itu pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil kan ya Bu ya. Tadi Ibu juga tadi sempat menyampaikan kalau
dari ujian hidup yang sempat Ibu alami itu membuahkan ternyata Ibu bisa nih membuat buku dan bisa sharing Bu ke rekan-rekan yang di Bima Sakti pada siang hari ini gitu. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain nih Bu, ada nggak yang mau sharing juga gitu pengalaman tentang ujian hidupnya yang ternyata bisa dilewatin dari rekan-rekan di Bima Sakti? Atau mungkin dari rekan-rekan mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ke Bu Endang, dipersilahkan. Kang Janu mungkin ada yang mau ditanyakan, Kang Janu, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Ibu Endang, Bu, sangat inspiratif sekali. Senang banget Bu bisa dengar Ibu sharing, karena dulu juga ini sharing sedikit juga ya, Bu Endang sama yang lainnya, sama rekan-rekan yang lainnya. Kebetulan Bu, saya juga dari SMA, awal-awal SMA itu senang banget nulis puisi. Betul sekali, tadi ada beberapa kutipan ya, saya juga setuju gitu. Iya, ujian hidup itu adalah sebuah keniscayaan, betul Bu. Sama tadi yang kutipan dari Ali Abu yang di awal itu betul. Jadi kebetulan juga kita udah pegang bukunya Bu, terima kasih banyak bukunya, yang kutipan yang dari Ali bin Abi Thalib itu. Makanya saya senang nulis puisi juga dari SMA. Kebetulan juga dulu pernah, kalau Ibu tahu itu ada Wattpad Bu, saya pernah nulis di sana. Nah, cuman sekarang tidak ada yang ngurus, jadi nggak ada kelanjutannya gitu. Saya sih sebetulnya cuma pengen ini aja sih Bu, bisa nggak sharing gimana cara Ibu tuh memetakan, jadi plannya harus seperti apa sampai akhirnya bisa membuat atau mencetak buku Bu. Kayak saya ini banyak kececer sih sebetulnya tulisan-tulisannya Bu, puisi-puisinya. Nah, bisa nggak Bu sharing gimana caranya biar tetap konsisten, tetap bisa akhirnya menjadi sebuah karya, sebuah buku yang dicetak. Terima kasih. Langsung dijawab aja, Mbak Wulan? Boleh Ibu, boleh langsung dijawab. Oke. Sebelumnya salam kenal, Mas Janu. Keren banget itu, sudah berkarya dari SMA. Kalau saya sebenarnya SMA itu senengnya pecicilan, jadi belum seneng nulis. Jadi saya tuh mulai seneng nulis itu ya pas kuliah di Polban, tapi masih belum terarah lah. Gitu. Nah, yang agak lumayan suka serius nulisnya ya itu pas lagi terpuruk-terpuruknya di Belanda itu gitu. Sampai teman-teman saya di dosen Polban itu bilang seperti ini gitu ya, waktu saya cerita ini tuh buku hasil dari stress release saya. Sampai mereka bilang kayak gini, berarti kita tuh harus jadi orang-orang stres ya biar punya karya. Saya bilang seperti itu. Ya nggak harus stres juga kali gitu ya. Nah, apalagi Mas Janu udah lama banget ya nulisnya, pasti udah banyak banget tuh tulisan-tulisannya. Nah, kalau saya sendiri perjalanan untuk menerbitkan buku ini tuh sebetulnya awalnya sih saya juga iseng-iseng aja sih bikin puisi. Nah, kadang suka di-share-nya itu ke teman-teman aja gitu, ke teman-teman dekat. Nah,
Cuma mereka bilang, "Ih, puisinya bagus," katanya gitu. "Coba dong dikumpulin." Nah, terus saya kadang suka nge-share juga di selain di WA gitu ya, kadang suka nge-share juga di Facebook gitu ya, karena saya orang jadul gitu mainannya Facebook gitu ya. Nah, teman-teman tuh suka banyak yang bilang kayak gitu, "Coba dikumpulin teh," gitu kan. Dikumpulin kemudian jadiin buku. Nah, waktu itu tuh saya masih belum kepikiran untuk nerbitin buku ya. Tapi saya udah mulai nyicil tulisan-tulisan yang saya share itu, saya kumpulin gitu ya, saya kumpulin satu-satu gitu ya, saya kumpulin. Nah, kemudian qadarullahnya saya ketemu dengan salah seorang temen di UPI waktu itu tuh. Jadi beliau tuh seorang editor buku. Kebetulan waktu itu tuh saya nge-share tentang salah satu puisi saya kan, gitu. Nah, beliau tuh orang Lampung kalau nggak salah, tinggalnya tuh di Lampung. Nah, kemudian S2 di UPI waktu itu. Nah, ketemu sama saya, kemudian beliau tuh cerita, "Teh, puisi-puisinya bagus, kenapa nggak diterbitin aja?" Nah, terus kan saya nggak ada pengalaman nerbitin buku kan. Nah, terus kemudian saya ngobrol sama beliau, "Emang tahapan nerbitin buku tuh kayak gimana?" gitu ya. Nah, kemudian beliau cerita, pertama harus ada naskahnya dulu gitu kan. Naskahnya dulu. Nah, khusus untuk kumpulan puisi supaya bisa diterbitin dalam satu buku kumpulan puisi, dan kalau kita berminat untuk biar terindeks di Perpusnas gitu ya, ada ISBN-nya, maka minimal harus 40 judul gitu ya, harus 40 judul puisi. Nah, waktu itu tuh saya kumpul-kumpul itu puisi saya baru sekitar 20-an kayaknya gitu ya. 20-an, wah perjalanannya masih jauh nih, 20 judul lagi. Sedangkan kalau bikin puisi itu tuh kadang kalau lagi nggak mood, ya nggak bisa dipaksain juga gitu akhirnya, secara sengaja bikin puisi gitu. Kalau saya pribadi nggak begitu gitu, karena ya tadi banyaknya tuh kan lahir dari pengalaman, perenungan gitu kan. Jadi ngumpulin yang 20 laginya tuh lumayan gitu ya, butuh waktu. Jadi dari rentang 2014 sampai akhirnya terbit 2025 gitu, karena ya ada masa-masa di mana saya nggak suka nulis puisi juga, tapi nulisnya tulisan-tulisan dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk puisi. Nah, setelah tahun berapa ya yang saya ketemu sama editor itu, nah kemudian karena beliau udah mulai menyampaikan tuh kumpulan puisi itu baru bisa diterbitin kalau 40 judul. Nah, dari situ saya mulai serius ngumpulin satu-satu gitu. Ketika saya nulis, saya masukin gitu ya, sehingga ada buku khusus yang memang udah kumpulan puisi itu. Nah, sebelumnya tuh masih belum sesuai tema-tema yang tadi saya sampaikan di daftar isi itu. Masih ya udah pokoknya saya urut sesuai dengan tanggal kan. Masih sesuai dengan tanggal. Setiap kali saya nulis saya masukin, saya hitungin gitu udah berapa ya kumpulannya. Nah, begitu sudah mulai mendekati udah 30 lebih tuh, saya mulai menghubungi lagi teman saya itu yang editor itu. Nah, kemudian saya mulai tanya-tanya, "Mbak, kalau mau nerbitin buku kayak gimana sih?" Nah, kemudian beliau cerita. Jadi kita siapkan dulu naskah lengkapnya. Kemudian karena beliau seorang editor, jadi udah tahu bagian-bagian apa gitu ya, kayak misalnya untuk halaman depan, prakata dan lain sebagainya gitu ya, sampai tulisan-tulisan terakhir gitu ya, untuk di cover sama yang terkait dengan identitas penulis gitu. Nah, itu kalau mau ber-ISBN itu harus lengkap semuanya tuh yang komponen-komponen tadi. Nah, akhirnya saya mulai nyicil lagi tuh tulisan-tulisan misalnya kayak prakata, kemudian mulai disusun sesuai dengan daftar isi. Saya mulai kelompokkan sesuai dengan tema-tema tertentu gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah selesai nih 40 judul puisinya, kemudian dikumpulin dalam satu buku, dan sudah saya susun sesuai dengan urutan buku gitu. Nah, sehingga naskah yang udah siap ini saya sampaikan ke teman saya, "Mbak, naskahnya udah selesai 40 judul." Nah, kemudian beliau sunting tuh, beliau edit gitu ya. Kemudian
beliau sampaikan setelah diedit sama beliau, terus beliau sampaikan, Teteh mau nerbitin buku di mana gitu kan banyak penerbit. Nah, kata saya tuh karena saya nggak punya pengalaman, saya tanya ke penerbit yang memang beliau punya hubungan di situ gitu. Nah, akhirnya beliau cerita, saya biasa jadi editor di penerbit ini gitu ya. Nah, kemudian saya hubungi beliau, terus beliau bilang mau saya hubungkan katanya ke penerbitnya gitu kan. Akhirnya dihubungkan sama beliau ke penerbitnya, kemudian saya ditawarkan beberapa paket, mau paket yang mana, paket penerbitannya, terus mau berapa banyak gitu kan, minimal cetaknya nanti ke depannya, terus mau ber-ISBN atau enggak gitu kan, enggak mesti ber-ISBN ya, jadi ada juga kalau sekarang tuh apa ya istilahnya teh QR CBN gitu, penggantinya ISBN gitu ya. Jadi karena pengurusan ISBN kan agak lumayan ribet, jadi nanti ada istilahnya tuh QR CBN kalau nggak salah. Nah itu ditawarkan tuh sama penerbitnya, mau pakai yang mana, mau paket yang mana, mau ada ISBN-nya atau enggak. Nah karena saya dosen, ya siapa tahu sih ada manfaatnya gitu ya, buku saya ada ISBN-nya, akhirnya saya pilih paket yang ada ISBN-nya. Akhirnya sebelum lebaran itu sudah masuk ke percetakan tuh, sudah masuk, yang lamanya memang di pengurusan ISBN, lama karena keburu libur lebaran waktu itu. Jadi dan ada editing gitu ya, bagian-bagian yang kurang yang harus ditambahkan. Nah, alhamdulillahnya penerbit sayanya gercep gitu ya. Jadi ketika ada revisi dari Perpusnasnya, jadi mereka langsung editin, terus kemudian mereka sampaikan ke saya, Ibu ini perkembangan pengurusan ISBN-nya, ini ada yang harus direvisi bla 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 gitu, tapi sudah kami perbaiki dan sudah kami setorkan lagi ke pusat kayak gitu-gitu. Nah, jadi yang agak lumayan lama itu justru nunggu proses ISBN-nya terbit sampai akhirnya disetujui, kemudian ISBN-nya terbit. Nah, setelah itu baru kemudian ngobrol dengan tim penerbit mau cetak berapa gitu ya. Nah, karena biar kita punya gambaran cetak berapa, akhirnya open PO kan, open PO dulu berapa gitu ya yang mau dicetak. Awalnya sih target saya sih 100 ya waktu itu tuh. Target awal, ternyata alhamdulillah lebih dari 100 gitu. Jadi akhirnya cetak pertama itu 131 buku dan alhamdulillah sudah sold gitu ya semuanya. Jadi kayaknya mau buka PO kedua nih untuk cetakan kedua kayaknya gitu ya. Jadi seperti itu Mas Janu ya prosesnya yang saya alami akhirnya sampai bukunya bisa terbit. Begitu mungkin. Oke, terima kasih banyak Ibu Endang. Jujur sih aku juga baru tahu Bu, ternyata harus menyiapkan 40 judul dulu ya untuk kumpulan puisi itu. Karena dari dulu tuh aku sempat mau bikin tim, tapi banyak ragunya gitu Bu. Jadi sampai sekarang pun nggak tahu ternyata banyak sekali komponen-komponen yang harus dipenuhi ketika kita mau membuat atau menerbitkan buku gitu. Ini sekali lagi Bu Endang terima kasih banyak. Saya jadi menambah ilmu pengetahuannya. Terus tadi kalau menyinggung kata, ini kan banyaknya tentang kehidupan ya Bu ya, tema-temanya sangat inspiratif sekali. Terus tadi satu kutipan yang kata Ibu tuh harus stres dulu baru bisa nulis gitu ya Bu ya. Dan dulu tuh karena saya dari SMA ya Bu ya, jadi kebanyakan puisi-puisi saya tuh tentang cinta Bu, percintaan. Jadi mungkin kalau Ibu harus stres dulu gitu baru bisa nulis. Kalau saya harus sakit hati dulu Bu, baru bisa nulis. Jadi apa yang dirasain dulu tuh larinya langsung nulis Bu. Betul, stress release-nya itu ke nulis gitu. Aku juga dari dulu gitu Bu, kalau sakit hati dikit-dikit nulis gitu. Kalau lagi seneng nulis. Mungkin udah lebih dari 40 judul. Cuman perbedaannya kalau aku lihat dari karya-karya atau dari puisi-puisi Ibu ini kan banyak ya baitnya Bu. Kalau aku cuman 3 bait, paling panjang pun ada 4 bait lah. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan aku juga sih secara pribadi akan menerbitkan dalam waktu dekat atau tidak. Terima kasih Bu Endang sekali lagi.
sangat sangat inspiratif untuk saya pribadi, dan semoga menjadi kisah inspiratif juga untuk pendengar pada hari ini. Sama-sama Mas Janu. Semangat, semoga segera terbit bukunya. Amin Bu, amin. Oke, baik, terima kasih Kang Janu dan juga Bu Endang. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya kembali. Saya visualkan lambang. Tes. Kang Sahid nih, ada yang mau ditanyakan Kang? Assalamualaikum Bu. Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hafal deh. udah lama ya Bu, nggak ketemu. Dan alhamdulillah sekarang sama Allah kita untuk ketemu di sini. Untuk rekan-rekan ini perkenalkan salah satu dosen favorit saya gitu ya, jadi pembimbing tugas akhir saya waktu di Jawa Barat. Untung dari KPR nama itu. Sebelumnya mau tanya ini, kalau waktu itu Ibu kita proses pembuatan buku ini, apakah dari editornya itu ada pembahasan mengenai untuk promosi dan lain-lain gitu ya, itu bagaimana caranya buku ini itu laris gitu. Alhamdulillah sebenarnya saya juga sudah pernah juga gitu ya, pernah menerbitkan satu buku, tapi itu buku banget gitu, waktu di Makassar itu. Tapi untuk pembeliannya itu ya pre-order sekali gitu. Jadi hanya satu kali dicetak dan sudah gitu, gak ada yang kedua kalinya gitu. Nah sekarang sebenarnya sih ada juga gitu ya niatan buat bikin buku sendiri waktu itu ya. Dulu. Hanya saja ya ketika itu akhirnya saya itu yang pertama, terus yang kedua bukunya memang berkualitas gitu ya, benar-benar bagus banget gitu untuk para pembacanya. Nah kalau waktu itu Ibu gimana Bu untuk proses buat promosi dan lain-lain? Itu sih Bu yang mau saya tanyain. Ya, terima kasih. Mbak Wulan langsung jawab lagi ya ini? Iya Ibu, boleh langsung dijawab. Oke. Pertama senang banget nih ketemu mahasiswa saya. Apa namanya tuh, kalau saya pribadi tuh sebenarnya promosinya sih belum serius ya, karena paling promosinya hanya by WA aja ke teman-teman gitu ya. Dan sebetulnya kalau promosi seriusnya justru sebelum nerbitin buku ya, ketika saya bikin puisi satu misalnya, kan suka saya share tuh, misalnya kalau yang relate sama teman-teman S3 ya saya share di grup S3 atau di grup dosen-dosen yang kemungkinan akan S3, grup dosen-dosen muda Polban. Nah kemudian karena ternyata banyak tuh yang suka serius bacain buku-buku puisi-puisi yang saya share itu. Nah mereka tuh pada nungguin nanti kalau terbit, kalau puisinya udah dibukuin jangan lupa kasih tahu ya, pokoknya kita PO nih kalau misalnya nanti bukunya terbit. Nah jadi sebenarnya kalau promosi secara khusus sih, karena saya lagi bener-bener bebannya tuh lagi tinggi banget ya. Jadi sekarang tuh S3 saya belum selesai, tapi saya harus sudah mulai ngajar. Dan ngajarnya semester ini banyak pula gitu ya, 14 SKS. Jadi untuk promosi buku tuh kayaknya udah nggak ada energi gitu. Paling saya untuk promosi secara pribadinya yaitu ke teman-teman yang saya inget-inget dulu tuh, kalau saya nge-share puisi itu siapa yang suka komen gitu. Jadi saya suka share juga gitu. Jadi kalau promosi secara khusus kayak di sosial media paling ya di Facebook sama di Instagram aja, itu pun nggak yang secara khusus serius untuk promo gitu. Itu mah hanya story aja lah gitu, reels yang selintas aja gitu untuk ininya, karena sejujurnya sayanya belum bisa fokus ke situ, karena sebetulnya
nerbitin bukunya itu karena bukan emang serius mau menggarap buku ya. Karena sebenarnya kan ini stress release aja sih sebenarnya awalnya itu gitu ya. Jadi stress release saya karena banyak yang relate, akhirnya ya udahlah saya bukukan biar yang relate ini kita bisa saling menyemangati, bisa saling support gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi promosi secara khususnya belum. Jadi makanya mungkin setelah terbit justru malah lebih ini. Malah kemarin tuh saya sempat ngobrol sama salah satu dosen senior sampai beliau tuh khawatir ini lagi karena S3 saya belum selesai kan. Sementara saya udah jeda waktu nih setahun lagi jatahnya gitu kan. Beliau tuh sampai bilang gini ke saya, itu mengganggu fokus nggak bikin bukunya? Terus saya bilang, enggak sih Bu, karena saya kan nggak sengaja nulis untuk nerbitin buku sebenarnya gitu kan. Saya tuh nulis itu kalau saya lagi stuck nulis disertasi atau saya lagi stuck ngumpulin bahan ajar gitu ya. Biasanya saya nulis gitu ya. Kalau misalnya saya lagi down saya nulis, kalau saya lagi senang saya nulis gitu ya. Dan untuk bikin satu puisi itu biasanya sih nggak sampai serius banget gitu untuk bikin satu puisi itu karena kan isinya itu karena pengalaman kan, isinya itu kontennya tuh kita udah dapat di situ. Paling yang agak serius menyiapkan itu karena saya suka dengan puisi-puisi berima. Jadi yang agak seriusnya adalah nyari kosakata karena saya tuh mungkin karena dosen juga ya, kalau nulis itu kan tidak boleh mengulang kata yang sama gitu, terus tidak boleh konten-konten yang udah sebelumnya tidak boleh di ini lagi gitu, kayak gitu-gitu tuh yang kadang-kadang membuat jadi lama gitu lah, jadi lama nulis karena kadang kita tuh suka ada perasaan pengen perfect dulu baru kita terbitin. Nah itu yang sebenarnya lagi coba saya kikis juga gitu. Dan dosen-dosen saya di ITB maupun di Polban itu tuh salah satu catatan mereka untuk saya adalah Bu Endang jangan perfect gitu. Pokoknya tulis dulu aja gitu. Nah kadang perfeksionis itu yang akhirnya menghambat kita untuk berkarya karena kita inginnya perfect dulu. Padahal manusia itu kan bertumbuh gitu. Kalaupun misalnya kita belum bisa perfect, ya kan masih ada kesempatan untuk bisa merevisi, memperbaiki dan lain sebagainya. Nah makanya saya tuh nulisnya ya nulis yang ringan-ringan dulu aja kayak puisi kayak gitu-gitu kan revisinya nggak banyak, beda dengan nulis serius gitu. Nah ini juga kadang dosen tuh, Bu Endang kapan mau nulis serius? Nanti ya kalau saya udah lulus S3 karena kalau nulis serius saya butuh banyak baca referensi gitu ya, citasinya harus benar dan lain sebagainya. Saya bilang kalau puisi ini mah hanya stress release aja, jadi kemungkinan untuk bersinggungan dengan orang lain, bersinggungan dengan teori-teori itu kan sedikit karena ini kan kita bicara pengalaman gitu. Jadi karena ini puisi-puisi pengalaman mungkin banyak orang yang relate, jadi promosinya mungkin dari situ sih karena banyak yang ngerasa relate dengan puisi-puisi yang suka saya share, akhirnya mereka pada PO buku gitu, sama yang penasaran mungkin. Begitu Syahid ceritanya. Ya Bu, kasih banyak Bu. Wah, Sama-sama Syahid, semangat ya. ya Bu, jawab. Ya, baik, terima kasih Kang Sahid dan juga Bu Endang untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Dari rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau sharing kembali atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh? Oke, mungkin dari saya nih Bu, saya sedikit penasaran Bu, kan Silakan Mbak Ulan. tadi kan Ibu menyampaikan kalau misalkan Ibu memulai menulis puisi ini tuh karena untuk stress release ya Bu ya. Nah, boleh nggak Bu sharing gitu pas Ibu memantapkan untuk salah satu terapi saya untuk stress release ini tuh nulis nih gitu. Itu tuh gimana Bu biar bisa sharing gitu ke rekan-rekan kita yang di sini yang notabene banyaknya lebih banyak Gen Z ya Bu ya? Ya, kalau saya sih awali dari ini ya, Mbak Ulan. Kita harus tahu kita tuh termasuk tipe
tipe orang yang seperti apa. Nah, kalau misalnya kita ambil salah satu contoh tipe extrovert atau introvert aja. Nah, dari situ tuh kita akan tahu potensi kita tuh di mana. Nah, saya pribadi itu banyak orang-orang yang nyangka saya tuh orang extrovert karena saya senang bersosialisasi, saya senang berhubungan dengan banyak orang. Padahal aslinya saya tuh orang introvert banget. Saya tuh nggak suka ketika punya masalah saya ngobrol dengan banyak orang gitu ya, kecuali ya masalah-masalah yang umum yang emang berkaitan dengan banyak orang ya saya akan ngobrol dengan banyak orang. Tapi kalau untuk urusan-urusan pribadi gitu ya, yang ketika saya terpuruk, saya butuh energi untuk bisa bangkit lagi karena saya tipe-tipe yang introvert yang susah untuk berdiskusi dengan orang lain terkait dengan masalah saya. Saya biasanya ya ketika saya lagi terpuruk itu tuh saya biasanya yang ngobrol dengan diri saya, self talk sih banyaknya gitu ya. Saya ngobrol sendiri, terus saya berdialog sama Allah, baca gitu ya. Atau saya tuh senengnya, jadi gini, ketika seseorang itu stres itu kan penyebabnya kalau kita ringkas itu menjadi 2 kan. 2 itu, pertama itu terkait dengan kesedihan. Stres itu karena kita sedih, dan kalau kita bicara sedih itu bicaranya dengan masa lalu kan. Bisa kalau kita belum bisa move on, kita belum bisa melepas masa lalu, itu biasanya kita akan sedih. Nah, salah satu pencetus stres itu kan salah satunya adalah sedih tadi. Nah, atau penyebab yang kedua yaitu kekhawatiran yang banyak gitu ya. Dan kalau kita bicara kekhawatiran, kita bicara masa depan kan. Jadi inti orang itu akan sering stres itu pertama kalau kita tidak bisa melepas masa lalu gitu ya, sehingga masa lalu ini akan terus berpengaruh gitu. Padahal manusia itu kan dinamis. Kemudian kita terlalu banyak khawatir akan masa depan, padahal masa depan itu kan belum kejadian. Kadang-kadang kita tuh suka overthinking, padahal itu tuh bisa jadi hanya asumsi-asumsi yang ada di kepala kita, tapi justru itu yang membuat kita makin stres gitu. Nah, stres itu kalau kita bicara ini ya, stres yang grafik antara hubungan antara stres dengan performance. Stres untuk level tertentu justru itu akan meningkatkan performa kita gitu. Tapi stres dalam level yang tinggi, nah itu akan membuat kita terpuruk. Nah, sebetulnya stres itu bagus untuk trigger supaya performa kita naik gitu. Tapi dosisnya jangan kebanyakan, karena kalau stresnya terlalu banyak, kita malah justru bukannya bagus performance-nya, malah justru terpuruk gitu. Nah, tantangan kita adalah memanage akhirnya kan. Stres itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena di dunia ini pasti akan ada banyak stresor kan. Nah, tugas kita itu bukan menghindari stresor, tapi bagaimana memanage diri ketika stresor itu tiba gitu, ketika stresor itu ada, sehingga stres itu tidak menurunkan performa kita, justru malah menaikkan level performa kita gitu. Nah, supaya si level stres itu dosisnya tidak kelebihan, berarti kan harus di-manage gitu. Ketika stresornya tinggi, supaya kita tetap bisa enjoy, tetap bisa nyaman, berarti kan dikendalikan, di-manage gitu ya si stresor itu, sehingga nggak membuat kita malah terpuruk. Nah, cara orang untuk merilis stres itu beda-beda. Ada yang dengan belanja, ada yang dengan makan gitu ya, ada yang dengan ngobrol, ada yang dengan jalan-jalan gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya tuh mood booster saya kalau lagi stres itu yang pertama adalah saya ngajar, tapi ngajarin sesuatu yang di luar core saya. Jadi ketika saya sedang stres, jangan ngobrolin masalah elektro karena itu akan men-trigger saya, memicu saya untuk makin stres. Jadi ya saya ngajarin sesuatu di luar itu gitu. Nah, atau mood booster saya itu saya jalan kaki atau berpetualang sendiri ke tempat-tempat yang saya belum pernah lalui gitu. Kalau saya di sini kan tinggalnya di Polban itu kan dekat ke Lembang ya. Saya tuh biasanya pergi ke Lembang tapi lewat jalan-jalan yang saya belum pernah lalui dan itu sepi gitu ya, sepi, sehingga saya bisa
banyak berdialog dengan diri saya bisa banyak curhat sama Allah, dan saya pribadi tuh merasa lebih khusyuk ketika curhat sama Allah tuh justru ketika saya berkendara sendiri gitu. Kan kadang ada orang yang lebih khusyuk untuk cerita tuh ketika sujud, ketika apa. Nah, itu tuh kunci pertama tuh kita kenali dulu kita tuh tipe orang yang kayak gimana sih gitu. Nah, karena saya pribadi itu mood boosternya begitu ya, kalau ngobrol sendiri, kalau apa namanya tuh tidak memungkinkan untuk berpetualang sendiri, saya biasanya baca gitu ya. Saya baca, kemudian saya merenungi apa sih yang saya baca gitu ya. Bacanya jangan baca yang berkaitan dengan core saya ya, itu intinya sih kalau mau merilis stres. Jadi kalau lagi stres jangan baca buku-buku elektron, nanti makin stres. Jadi saya baca buku yang lain, buku tentang motivasi lah, buku tentang apa namanya tuh hiburan-hiburan lah, sejarah atau apa ya yang ringan-ringan. Kadang-kadang malah saya lebih banyak baca buku. Kalau untuk merilis stres itu kadang saya baca buku untuk core yang lain. Misalnya ketika saya kena penyumbatan arteri, itu kan saya butuh banyak. Saya tuh tipe orang yang kalau ada sesuatu di badan saya harus tahu itu kenapa gitu. Kadang ada orang yang kalau ada yang dirasa di badannya dicuekin gitu, nggak mau tahu, karena kalau diperiksa nanti segala ketahuan malah makin stres. Kadang-kadang ada orang yang begitu. Nah, kalau saya tuh tipe yang justru saya harus tahu ini ada apa nih di badan saya, sehingga saya harus banyak baca, banyak diperiksa. Misalnya kayak waktu saya penyumbatan arteri setelah kena COVID, itu tuh hasil CT scan sebelum saya storin ke dokter, itu saya baca dulu. Saya baca, kemudian saya searching, saya cari-cari ini literatur tentang ini tuh apa, sebenarnya masalah saya tuh ada apa nih di kepala saya tuh ada apa. Nah, bahkan saya sampai baca buku-buku yang kedokteran, karena kebetulan di rumah saya itu kan ada perpustakaan ya. Saya buka taman baca dan kreasi untuk anak-anak, juga untuk lingkungan sekitar rumah saya, juga kadang ada mahasiswa juga yang suka ke rumah gitu. Nah, itu tuh kebetulan kita dapat hibah buku-buku kedokteran. Nah, selama saya kena penyumbatan arteri itu, 2 buku yang selalu saya baca serius, yaitu buku terkait dengan anatomi tubuh dan fisiologi ya, fisiologi tubuh. Jadi fisiologi dan anatomi itu 2 buku yang saya baca. Itu merilis stres saya. Kenapa merilis stres padahal bukunya berat? Gitu. Kenapa bisa merilis stres saya? Karena saya jadi tahu kondisi, kenapa otak saya tuh keganggu short-termnya, kenapa masalah skill itu nggak terganggu, kenapa masalah bahasa itu nggak terganggu, tapi kemampuan short-term mengingat dan merecall itu kok merecall dan menyimpan itu kok terganggu gitu. Nah, dan itu saya dapat jawabannya tuh dari buku-buku itu gitu. Nah, jadi itu bisa merilis stres saya karena satu penyebab udah ketahuan. Nah, jadi kuncinya pertama tahu dulu kita tuh tipe yang seperti apa. Jadi kalau misalnya Mbak Ulan, saya mah ekstrovert. Kalau ekstrovert, energi drive-nya ketika dia sedang terpuruk itu kan lebih cepat dari eksternal kan, kalau orang-orang ekstrovert itu. Nah, jadi ketika orang ekstrovert terpuruk, jangan suruh ngunci diri sendiri di kamar. Bahaya, nanti dia akan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Justru orang-orang ekstrovert harus ketemu dengan orang lain, itu yang bisa mendrive energinya sehingga cepat balik lagi. Nah, kalau orang-orang introvert, dia sedang terpuruk, jangan dibawa ke kerumunan. Kalau dia dibawa ke kerumunan, nanti dia malah makin stres gitu. Saya tuh punya mahasiswa, dan itu saya jadikan sebagai asisten peneliti saya. Dia tuh sama-sama tipenya introvert juga kayak saya. Jadi pada saat dia burn out gitu ya, karena tugas yang banyak, yang numpuk gitu ya, dia sudah kelelahan fisik, belum lagi ada masalah di keluarganya karena dia tulang punggung keluarga dan ayahnya sudah meninggal gitu ya. Itu tuh ketika dia terpuruk, saya nggak bisa ngasih kata-kata motivasi ke dia gitu ya, karena drive-nya itu ya harus dari dalam dirinya sendiri. Kalau dirinya udah bisa bangkit, baru saya bisa ngobrol sama dia gitu. Mau kita sebanyak apapun ngasih motivasi, kalau orang-orang introvert itu kalau dirinya belum mengiyakan, nggak akan bangkit gitu. Makanya beri dia ruang, beri dia waktu. Kalau istilah saya mah, masuklah ke dalam gua kehidupan kita sendiri. Kalau orang-orang introvert tuh pasti punya gua dalam artian ruang ya, ruang sendiri gitu.
Nah, biarkan mereka menyelami itu, mereka berdialog dengan dirinya, berikan ruang itu. Tapi kalau orang-orang ekstrovert dikasih ruang disuruh sendirian, makin stres dia gitu karena drive-nya dari luar. Nah, itu sih jadi pahami dulu kita tuh tipe yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau kita udah tahu kita itu tipe yang mana, maka kita bisa mengoptimalkan potensi di situ. Kayak saya misalnya, karena saya orang introvert, saya lebih cepat bangkitnya kalau saya banyak berdialog dengan diri saya. Biasanya saya bilang ke suami saya, misalnya ke anak-anak saya, Bunda lagi butuh ruang, boleh nggak Bunda berpetualang sendiri? Biasanya saya bilang kayak gitu. Atau ketika saya di kampus misalnya, saya biasanya kalau lagi happy, lagi nggak punya masalah, saya biasanya stay-nya banyaknya di common room gitu ya, ngobrol sama dosen-dosen, ngobrol sama mahasiswa. Tapi ketika saya butuh ruang, ya saya akan banyak diam di ruangan saya sendiri gitu. Nah, itu salah satu cara untuk stress release. Nah, kalau saya begitu, Mbak Ulan, caranya. Jadi tahu dulu kita itu tipe yang mana, kemudian setelah tahu baru kita jajaki jalan-jalan yang akan membuat kita lebih mudah untuk rilis gitu. Begitu ya. Ya, terima kasih Bu Endang. Berarti kunci utama biar kita tahu cara kita untuk relate dengan kita melepaskan stress release kita itu adalah dengan mengenali diri sendiri dulu ya Bu ya. Karena jujur Bu, saya tuh orangnya ekstrovert ya Bu ya. Orangnya ekstrovert, dan kebetulan saya punya kakak saya itu introvert Bu. Jadi kadang memang beda gitu Bu. Kadang kalau misalkan beda kutub. Iya betul Bu, jadi kalau misalkan di rumah kadang kalau dia udah ngurung diri gitu, oh berarti lagi ada masalah atau apa. Kadang kalau kakak sayanya sendiri yang jarang ada di rumah gitu, sering main sama teman-teman, itu kakak saya mikirnya oh lagi ada masalah gitu sih Bu. Kadang memang, jadi kita memang harus mengenali diri sendiri dulu ya Bu ya, baru nanti bisa mengoptimalkan potensi yang memang ada di diri kita gitu ya Bu ya. Iya betul. Ya baik, gitu. Terima kasih nih Bu Endang untuk jawabannya. Dari Pak Adi mungkin Pak ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Pak? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sorry, aku sambil nyetir ya. Kedengeran suaraku? Ada Pak. Oke. Mungkin pertama-tama terima kasih buat Bu Endang yang sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berbagi resensi buku. Terus tadi aku sempat nyimak juga berbagi tips bagaimana kita bisa akhirnya punya buku sendiri. Terus juga tadi yang berkaitan dengan stress release ya, ternyata apa yang selama ini kita lakukan itu sebenarnya tercantumlah di apa yang tadi dijelaskan gitu. Ini kita di kantor ini dengan sebegitu banyak orang pun sebenarnya pekerjaan itu kayaknya nggak selesai gitu ya. Target makin tinggi, tekanan juga makin besar, kadang-kadang support sistemnya belum terbentuk sehingga mungkin teman-teman agak overwhelmed untuk bekerja begitu ya, mungkin merasa sendirian bekerjanya begitu ya. Jadi bagus banget menurut itu kita perusahaan ini juga besar, maka literasi teman-teman tuh harus tinggi begitu ya, keinginan buat belajarnya termasuk membaca bukunya ya harus besar begitu. Apa ini rutin kita lakukan. Ini mungkin sesi kita keberapa udah Bulan?
15 Pak. Udah 15 pemateri yang sudah menyampaikan buku yang sudah dipilih gitu. Termasuk dengan Bu Endang sendiri, berarti 15 kali Ibu sharing. Nah, itu pencapaian yang luar biasa ya buat kita semua. Dari yang tadinya susah ditunjuk-tunjuk gitu ya, suruh ngisi, sekarang udah rutin, bahkan kita sudah mulai kedatangan para penulis-penulis buku. Nah, mungkin step kita selanjutnya ini seperti yang tadi aku sampaikan, itu kita mulai bikin grup bareng di mana teman-teman yang ingin menulis, teman yang memang sudah punya niatan ke sana, yuk, karena menulis kan ada seninya, ada tekniknya begitu ya, tadi yang sudah dijelaskan, ada hal-hal teknis yang harus dipikirkan begitu, kayak puisi harus ada 40 puisi, terus nggak mungkin kayak Januari tuh pendek banget 4 baris kan gitu, nggak mungkin juga hanya ada 4 baris, jadi puisinya harus agak panjang. Syukur-syukur ada beberapa juga dari banyak sesi book sharing aku lihat sih banyak penyuka buku, banyak yang sepertinya punya potensi untuk mulai harus bisa menulis gitu. Nah, itu nanti kita mungkin secara reguler undanglah para penulis buku, mungkin juga kita akan undang editor untuk ngasih pandangan-pandangan mereka bagaimana sih sebenarnya kita bisa mulai mencetak ini ya. Terus kita sendiri di grup company kan punya satu entitas yang memang bergerak di bidang marketing, dan salah satu turunan bisnisnya kan percetakan gitu. Jadi kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang memang sudah berniat, apalagi memang sudah cukup banyak kumpulannya begitu ya, apapun itu bentuknya, tulisan atau puisi, untuk mulai yuk kita bantu, nanti company bisa membantu untuk menjembatani dengan editor, sekaligus support dalam hal percetakan, termasuk juga nanti kan teman-teman marketing yang akan bantu bagaimana marketing proses. Nah, saya setuju kita kalau mau masuk ke ranah buku ini ya, bikin buku bukan untuk menginginkan pendapat kayak Syahid tadi ya, tapi memang kayaknya kita harus berangkatnya dari noble purpose-nya dulu. Noble purpose itu baik untuk yang orang lain maupun untuk diri sendiri. Jadi bikin buku jangan mikirin, oh ini bukunya bakal laku apa enggak, wah ini buku bakal menghasilkan apa enggak. Harusnya berangkat dulu bahwa misalnya seperti kayak cerita Bu Endang, menerbitkan buku kan memang lebih sebagai stress release dan pencapaian diri gitu, dan berbagi ilmunya kepada orang lain. Bahwa itu nanti laku apa enggak, ya itu gimana nanti, jangan pikirkan dari sekarang. Karena kalau tujuan dari awalnya pengen laku bukunya, maka kita mungkin akan sulit memasukkan hal-hal yang otentik ke dalam tulisan. Ini jadinya dikejar deadline kan, harus komersialis gitu ya. Nah, itu yang mungkin jadi catatan juga buat teman-teman. Jadi ya kalau memang bikin buku ya fokus berkaryanya, bukan bekerjanya, seperti tulisanku yang sebelumnya. Kalau kita fokus berkarya, maka sebenarnya apresiasi itu akan datang dengan sendiri. Mungkin itu dari aku, Bulan. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Endang sudah bersedia men-sharing ilmunya, inspiratif sekali. Hatur nuhun. Baik, terima kasih banyak Pak Adi untuk masukan, untuk sarannya. Nah, mungkin kabar baik ya untuk rekan-rekan yang punya karya tapi belum sempat dirilis gitu ya, atau masih stuck. Kita nanti akan adakan grup, mungkin nanti kita bisa undang juga Bu Endang kali ya Bu ya, untuk jadi mentor, biar nanti buku-buku yang stuck ini bisa kita rilis, karya dari anak-anak atau karyawan staf BSI gitu ya Bu ya, yang dibantu oleh Bu Endang juga. Nanti rekan-rekan yang ingin bertanya atau ada beberapa hal yang mau tanyakan, boleh nanti kontak kita aja, tim HR gitu. Nah, satu lagi Bu, buku ini tadi saya sempat ada baca juga teman-teman HR, karena ada di ruangan HR. Bukunya apa sudah ada maksudnya bisa kita dapatkan di Gramedia atau gimana Bu? Atau dijual belikan sudah atau belum Bu? Kalau selama ini sih belum masuk ke toko-toko buku yang umum, karena ya itu belum serius. Oke, jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau baca, minggu pengen baca, gimana Bu? Sejauh ini sih masih lewat saya dan lewat penerbit dari Sasri sih sebetulnya. Jadi ini tuh sebetulnya penerbitnya ada 2.
awalnya saya tuh kontaknya ke Sasri Publisher. Jadi ini penerbit baru, tapi untuk pengurusan ISBN karena mereka baru jadi belum bisa. Jadi akhirnya kerjasama dengan Win Media ya. Nah, jadi Win Media yang sebetulnya mengurus terkait dengan ISBN-nya. Nah, sedangkan kalau Sasri Publisher itu yang ngurus percetakan, yang layout dan lain sebagainya. Jadi ada dua penerbit sebetulnya gitu ya. Nah, selama ini gitu ya untuk penjualan itu bisa langsung ke Shopee Shopee ininya Sasri Publisher, atau bisa langsung kontak ke saya gitu ya, karena biasanya sejauh ini itu pemesanan masih yang banyaknya itu dari saya gitu. Jadi lewat penerbit, karena kan penerbit bukan ini juga ya, bukan promo secara khusus, maksudnya mempromosikan secara khusus hanya buku saya aja, tapi kan buku-buku yang lain juga gitu ya. Jadi memang lebih banyak ke yang promosi itu lewat para penulisnya gitu. Nah, kalau saya pribadi karena tadi ya kendalanya adalah saya lagi riuh, sangat riuh. Jadi untuk serius promo dan lain-lain tuh itu masih belum gitu ya. Jadi sejauh ini kalau ada yang mau pesan lagi silahkan WA ke saya aja gitu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Gitu. Bu Endang. Ya, Bagi rekan-rekan sama-sama. nanti yang mau membaca buku dari Bu Endang ini boleh langsung kontak saya aja, nanti bisa saya share kontak Bu Endangnya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk materi atau untuk book sharing selanjutnya bisa nanti saya kontak, atau mungkin dari rekan-rekan yang hari ini mengikuti acara book sharing mau merekomendasikan diri, ada buku yang udah dibaca gitu terus mau di-share ke rekan-rekan yang lain, boleh banget kontak tim HR atau kontak saya pribadi gitu. Nah, Bu Endang, sebelum kita mengakhiri sesi acara book sharing hari ini, apakah ada kata-kata terakhir atau sesuatu yang mau disampaikan terlebih dahulu Bu sebelum kita tutup acaranya? Oke. Dari saya pribadi, pertama terima kasih kepada Kang Adi dan juga semua tim Bima Sakti ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing hari ini. Ini sangat bermakna banget. Jadi ini bedah buku pertama yang saya lakukan dengan tim Bima Sakti. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penerbitan sendiri. Jangan tunggu karya kita sempurna baru kita menerbitkan, tapi terbitkanlah karya kita baru kita sempurnakan yang kurang-kurangnya. Jadi jangan tunggu sempurna, tapi kita sempurnakan nanti yang kurang-kurangnya, karena manusia itu pada dasarnya dinamis gitu ya. Kadang benar menurut kita untuk kondisi saat ini, belum tentu beberapa tahun ke depan kita melihat itu dengan kacamata yang sama, karena setiap manusia itu kan dinamis. Ilmu yang terus berkembang itu akan membuat daya analisis kita juga akan berkembang pula gitu. Nah, jangan tunggu kesempurnaan, karena pada hakikatnya manusia itu nggak ada yang sempurna. Kemudian terkait dengan bicara pada jiwa ini itu sebetulnya pengingat untuk saya pribadi. Nah, mudah-mudahan relate juga sih untuk yang sudah baca bukunya. Kalau teman-teman saya yang sudah pada baca sih pada bilang Masya Allah ini relate dari sisi yang ibu rumah S3 relate dari bahasan S3-nya gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, mudah-mudahan itu aja sih yang saya harap ketika buku ini terbit, semoga bisa memberikan kontribusi untuk mengurangi beban peradaban ini gitu ya, terutama dalam bidang literasi dan juga ide-ide untuk meningkatkan taraf berpikir gitu. Itu aja mungkin Mbak, terima kasih banyak atas segala undangannya, atas kesempatannya. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Begitu mungkin kata-kata terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Endang. Nah, rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri, kita mau ada sesi foto dulu ya. Boleh di open cam dulu semuanya. Yang bisa open cam, boleh kita open cam buat dokumentasi acara book sharing setiap minggunya. Kita open cam dulu, baru kita udah. Mau foto apa? Oke, boleh senyum dulu rekan-rekan?
Sambil senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, belum. Satu lagi slide selanjutnya ini kan ada sekitar 40 orang yang hadir. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Puji syukur kita telah ada di penghujung acara Bu Sharing Online hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Endang atas sharing yang inspiratif dan penuh makna dari buku Bicara Pada Jiwa. Juga kepada rekan-rekan yang telah aktif berbagi dan berdiskusi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk bertumbuh sebagai individu dan tim. Juga kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan nama atau kata. Nah, rekan-rekan yang ingin memberikan feedback, saran, atau kritik boleh menghubungi tim HR untuk pengembangan program ini ke depannya. Sampai jumpa di acara Bu Sharing selanjutnya dengan buku dan topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Terima Endang. kasih Bu Endang. Iya, sama-sama. Saya izin pamit ya ke semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Sama.